Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat dengan tema bagaimana cara mengumpulkan harta di surga. Berbicara tentang mengumpulkan harta di surga Bapak Ibu Saudara, banyak manusia yang tidak tertarik, bahkan tidak mengerti apa yang dikatakan bagaimana cara mengumpulkan harta di surga. Manusia lebih suka mengumpulkan harta di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Karena kalau sudah mengumpulkan harta di dunia ini, merasa dirinya sudah sempurna, sudah bisa memiliki apa yang diinginkan. Baik harta berbentuk rumah, berbentuk perhiasan, berbentuk tabungan dan lain sebagainya. Merasa semakin banyak mengumpulkan harta di bumi ini, merasa hidupnya sudah pasti nyaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang mengenal akan kebenaran firman Tuhan, tentunya kita sudah pernah mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Jangan mengumpulkan harta di dunia, tapi kumpulkan harta di surga. Hal yang demikian harusnya kita sudah mau mengerti dan mau melakukan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Harta yang ada di dunia ini sebesar apapun, pada akhirnya ketika kita meninggal, semuanya akan ditinggalkan. Tidak ada yang dibawa Bapak Ibu Saudara. Dan harta yang ada di dunia ini tidak berlaku untuk harta yang ada di surga. Bagaimana cara mengumpulkan harta di surga Bapak Ibu Saudara? Tentunya kita harus mau belajar bagaimana kita bisa menjadikan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita bisa memberikan berkat pada orang-orang yang membutuhkan, kita harus lakukan dengan kerelaan hati, dengan tulus, bahwa hari ini kita bisa menjadi berkat adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Jangan kita sudah diberkati, kita menjadi orang yang pelit, yang kikir Bapak Ibu Saudara. Kalau hal demikian kita lakukan, bagaimana kita bisa mengumpulkan harta di surga? Bagaimana kita menjadi kewargaan Allah Bapa di surga Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar bagaimana mengumpulkan harta di surga dengan cara kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, bagaimana cara mengumpulkan harta di surga adalah dengan sikap perbuatan kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Hendaknya kita menjadi orang yang bisa menyenangkan hati Allah Bapa di surga. Kita bisa menjadi kesukaan bagi Allah Bapa di surga Bapak Ibu Saudara. Kita hidup benar-benar bagaimana kita sudah bisa mengosongkan diri kita dari ikatan kesenangan dunia, ikatan dosa apapun Bapak Ibu Saudara. Inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengumpulkan harta di surga, tentunya kita harus hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Inilah yang kita harus lakukan Bapak Ibu Saudara. Jangan dipikir kalau kita sudah bisa memberkati orang, kita punya sikap seenak-enaknya, kita hidup tidak pernah memikirkan perasaan Allah Bapa di surga. Kita tidak pernah berpikir bagaimana hati Allah Bapa di surga Bapa yang kita lakukan. Kita harus benar-benar hidup yang benar-benar untuk menjadi orang yang berkenan, yang selalu hidupnya mau taat dan setia kepada Allah Bapa, seperti Tuhan Yesus lakukan ketika menjadi manusia di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mau belajar. Mengumpulkan harta di surga adalah satu, kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, kita harus menjadi manusia yang benar-benar hidupnya mau berkenan, hidupnya mau berubah, hidupnya mau benar-benar tidak
ada agenda apapun untuk diri kita sendiri, yang hanya ada agenda untuk Allah Bapa di surga. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan renungan singkat ini kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.